Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar kebijakan pendidikan. Tetapi sebelum itu, perkenalkan nama aku Yurianda Mulyani dengan NIM 2307861 dan juga ada rekan-rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Salma Tasya Nur Azizah dengan NIM 2304656. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Serli Ananta dengan NIM 2307898. Halo, perkenalkan nama aku Lepina Qoliatul Jamil dengan NIM 2310480. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, ayo kita cari tahu tentang konsep dasar kebijakan pendidikan. Apa itu kebijakan? Kebijakan dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini mencakup berbagai konteks termasuk pemerintahan, organisasi, dan individu. Kebijakan berbeda dari hukum karena hukum memiliki kekuatan untuk memaksakan atau melarang perilaku, sedangkan kebijakan berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu, di sini ada kebijakan publik. Apa sih kebijakan publik itu? Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Definisi ini mencakup berbagai aspek, termasuk keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Kebijakan publik bukan hanya sekadar untuk pernyataan keinginan pemerintah, tetapi merupakan implementasi nyata dari tindakan yang dirumuskan untuk memenuhi kepentingan publik. Di sini ada tahapan kebijakan publik. Yang pertama, penetapan agenda, mengidentifikasi isu yang diperlukan. Nah, dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik yang perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat perlu untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Lalu ada perumusan kebijakan, mengembangkan proposal untuk mengatasi isu tersebut. Masalah-masalah tadi diidentifikasikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Lalu ada legitimasi, mendapatkan dukungan dan persetujuan untuk kebijakan. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otoritas pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah dan mendukung. Yang terakhir ada evaluasi, menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan yang diterapkan. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu, secara khusus sekolah dasar. Tahapan kebijakan pendidikan. Terdapat beberapa tahapan yang mesti dilakukan agar kebijakan yang dilahirkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Pertama, terdapat inisiasi. Tahapan inisiasi diawali ketika adanya masalah yang bersifat potensial. Permasalahan potensial tersebut dirasakan ketika adanya upaya untuk mengurangi permasalahan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara tepat. Pada fase ini belum dituntut untuk dapat merumuskan permasalahan.
Namun, diperlukan sebuah pemikiran lebih lanjut agar permasalahan ini diperlukan untuk dirumuskan. Selain itu juga diperlukan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kebijakan secara umum dan memprediksi pilihan-pilihan kebijakan yang dirasa dapat untuk dikembangkan. Kemudian yang kedua ada estimasi. Pada tahapan estimasi ini diperlukan pemikiran yang berhubungan dengan dampak, pembiayaan, dan kelebihan dari alternatif yang disajikan. Pada tahapan ini, masalah difokuskan dengan menggunakan metode Olian yang bersifat proyektif dan empirik, agar dapat diketahuinya dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang dipilih. Kemudian, seleksi. Tahapan seleksi ini berkaitan dengan keputusan. Setelah dilakukannya analisis kebijakan berupa perumusan dan penilaian kebijakan, maka diperlukannya pemilihan kebijakan. Pengambilan keputusan seringkali dilahirkan dengan perhitungan dan perkiraan teknis, namun adanya aspek lain yang perlu diperhatikan, seperti keterlibatan pihak-pihak lain yang memiliki tujuan yang berbeda mengenai pandangan ideologi, moral, dan kerangka acuan. Lalu, ada tahapan implementasi. Tahapan implementasi merupakan tahapan melaksanakan pilihan yang telah disepakati. Tahapan implementasi merupakan saran untuk melakukan uji kelayakan pilihan yang dipilih secara nyata. Pada tahapan sebelumnya, kebijakan masih dalam pemikiran. Sedangkan pada tahapan implementasi ini, kebijakan dapat dilaksanakan secara nyata. Lalu, kebijakan evaluasi. Pada tahapan inisiasi dan estimasi, sifat tahapan bersifat antisipasif, sedangkan pada tahapan seleksi lebih bersifat kekinian. Pada tahapan implementasi lebih bersifat transformasi ke dalam dunia nyata, sedangkan pada tahap evaluasi bersifat retrospektif. Pada tahapan ini berusaha untuk menemukan jawaban mengenai sejauh mana kebijakan yang dipilih berhasil. Pada tahapan ini, dilakukan pengukuran dengan indikator yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah tahapan terminasi. Tahapan terminasi adalah tahapan yang menyesuaikan kebijakan yang tidak diperlukan dengan keadaan. Karakteristik kebijakan publik. Jadi, karakteristik kebijakan publik ini yaitu ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki oleh kebijakan publik yang secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu ada tujuan. Jadi, kebijakan publik ini memiliki tujuan yang sangat jelas dan juga spesifik. Nah, tujuan ini itu harus dapat diukur dan dievaluasi. Nah, yang kedua yaitu kepentingan publik. Jadi, kebijakan publik yaitu berdasarkan pada kepentingan publik. Nah, kepentingan publik ini harus diutamakan daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Yang ketiga yaitu ada sumber daya publik. Nah, jadi kebijakan publik ini menggunakan sumber daya publik seperti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur. Nah, yang keempat yaitu ada proses pengambilan keputusan. Jadi kebijakan publik ini melibatkan proses pengambilan keputusan yang kompleks. Proses ini melibatkan berbagai pihak yaitu seperti pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Yang kelima yaitu ada dampak yang luas. Jadi kebijakan publik harus mempertimbangkan dampak yang luas pada masyarakat. Dampak ini harus diukur dan dievaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif. Nah, yang keenam yaitu ada fleksibel dan adaptif. Jadi kebijakan publik harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Kebijakan tersebut harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang berubah. Oke, lanjut yang ketujuh, yang terakhir yaitu ada transparan dan akuntabel. Atau kebijakan publik harus transparan dan akuntabel. Proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan harus dapat dipantau dan dievaluasi oleh masyarakat. Yang selanjutnya adalah karakteristik kebijakan pendidikan. Terbagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama, memiliki tujuan pendidikan.
Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. Yang kedua, memenuhi aspek legal formal. Kebijakan harus memenuhi prasyarat yang diperlukan agar diakui dan sah berlaku dalam suatu wilayah sesuai dengan hierarki konstitusi. Yang ketiga, memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan harus dapat diimplementasikan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan. Yang keempat, dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan harus dirumuskan oleh para ahli yang memiliki kewenangan untuk mencegah kerusakan pada pendidikan. Yang kelima, dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan harus memungkinkan adanya evaluasi secara mudah dan efektif untuk memperbaiki jika terdapat kesalahan. Yang terakhir, memiliki sistematika. Kebijakan harus memiliki sistematika yang jelas dan efektif agar tidak menimbulkan kecacatan hukum dan berintegrasi dengan kebijakan lainnya. Kesimpulan, untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam suatu pelaksanaan, terdapat kebijakan yang dijadikan sebuah pedoman atau dasar rencana dalam bertindak bagi pengambilan keputusan. Dalam lingkup publik, terdapat tahapan kebijakan yang mesti dilakukan, yakni penempatan agenda, perumusan kebijakan, legitimasi, dan evaluasi. Sementara pada lingkup pendidikan, tahapannya yakni inisiasi, estimasi, seleksi, implementasi, evaluasi, dan terminasi. Agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik, maka setiap tahapan harus dilaksanakan dengan optimal agar lahirnya kebijakan yang sesuai dengan harapan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan video penjelasan kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat menambahkan wawasan untuk kita semua. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.